Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Rusmini Eskepners STR Kep MH selaku Kepala Prodi Kebidanan Purwokerto Program Diplomatika Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang saya hormati seluruh dosen serta karyawan Prodi Kebidanan Purwokerto Program Diplomatika Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang saya hormati Bapak Bivit Anggoro selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya sayangi seluruh teman-teman yang berbahagia serta bunda-bunda sekalian yang sedang menyaksikan atau menonton video ini yang saya sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya membuat kita semua dapat melihat pidato pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Sebelum memasuki acara, perkenalkan, nama saya Rida Hasna dengan NIM akhir 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pengetahuan ibu menyusui mengenai ASI eksklusif. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah selalu senantiasa menjaga kalian agar selalu dalam keadaan baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai ASI eksklusif. Izinkan saya menyampaikan materi hari ini. Apabila nantinya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas apa arti dari ASI eksklusif itu sendiri. Banyak ibu-ibu menyusui yang belum paham mengenai ASI itu sendiri. Nah, ASI merupakan air susu ibu. Eksklusif artinya diberikan secara eksklusif atau secara langsung. Nah, untuk ASI eksklusif ini artinya yaitu air susu ibu yang diberikan secara eksklusif pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI itu sendiri, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama 6 bulan pertama semenjak hari pertama lahir hingga bayi menginjak usia umur 6 bulan. Dan kenapa harus diberikan hingga umur 6 bulan? Karena 0 sampai 6 bulan ini termasuk dalam masa emas masa emas perkembangan anak. Nah, dalam masa perkembangan anak ini dari usia 0 sampai dengan 2 tahun, maka ada baiknya ibu harus memberikan ASI secara eksklusif hingga 0 sampai 6 bulan. Artinya, ibu dilarang memberikan asupan seperti makanan, air putih, maupun madu atau hal yang lainnya kecuali air susu ibu itu sendiri. Nah, kapan makanan bisa diberikan? Makanan pendamping ASI atau yang biasa kita kenal sebagai MPASI itu diberikan setelah bayi berumur 6 bulan. Jadi di sini saya tekankan bahwa ketika bayi berusia 0 sampai 6 bulan, ibu tidak boleh memberikan apapun kepada bayinya kecuali air susu ibu itu sendiri. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena pada usia 0 sampai 6 bulan, pencernaan pada bayi ini belum siap untuk menerima makanan. Maka dari itu memang sudah dirancang untuk mendapatkan makanan ASI itu sendiri. Selain mengetahui pengertian dari ASI eksklusif itu sendiri, bunda-bunda harus mengetahui nih, apa saja sih fakta seputar ASI. Nah, saya jelaskan di sini ya. Fakta seputar ASI. Hanya 36% bayi usia 0 sampai 6 bulan yang menerima ASI atau air susu eksklusif itu. Padahal ASI eksklusif ini amatlah sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Selanjutnya, 45% penyebab kematian anak adalah kekurangan nutrisi atau setara dengan 3.100.000 jiwa bayi yang telah meninggal akibat kekurangan nutrisi. Pada 2 tahun pertama, pemberian nutrisi yang optimal dapat menurunkan angka sakit dan kematian, mengurangi resiko penyakit kronis, dan mendorong perkembangan yang lebih baik secara keseluruhan.
Dan lebih dari 800.000 kehidupan anak-anak dapat diselamatkan tiap tahunnya dengan cara memberi ASI secara optimal pada saat anak berusia 0-23 bulan. Nah, jadi manfaat ASI sendiri ini amatlah sangat besar ya Bun. Selanjutnya apa saja sih? Yuk kita bahas mengenai manfaat atau kandungan ASI itu sendiri. Pertama-tama saya akan membahas mengenai kandungan dari ASI itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas kandungan dan manfaat ASI. Pertama-tama saya akan membahas kandungan dari ASI itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan kandungan yang terdapat pada ASI sendiri. ASI terdiri dari 87,5% air. Komposisi ASI mencukupi semua kebutuhan air bayi. Selain itu, kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal mengenai pencernaan bayi. Selanjutnya, kandungan selanjutnya yaitu memiliki lemak. Lemak dalam ASI lebih tinggi dibanding dengan susu sapi dan susu formula. Omega 3 dan omega 6 yang berperan pada perkembangan otak bayi banyak ditemukan dalam ASI. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karbohidrat laktosa. Sumber energi otak, kadar laktosa dalam ASI 2 kali lipat dari susu sapi atau susu formula. Nah, ASI sendiri ini memiliki banyak macam vitamin ya. Ada vitamin A, E, C, K, D, B1, B2, B6 hingga B12. Selanjutnya, memiliki kandungan karnitin, yaitu membantu proses pembentukan energi yang diperlukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya ada apa saja sih? Yaitu protein ASI lebih mudah diserap usus bayi karena kadar whey dan kasein yang cocok untuk usus bayi tidak menyebabkan alergi. Lalu jenis asam amino yang lengkap untuk pertumbuhan. Nah, lalu juga dipaparkan mengenai kandungan mineral pada ASI, yaitu kualitas lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan mineral yang terdapat dalam susu sapi. Selanjutnya, kalsium yang tingkat penyerapannya lebih besar dari susu sapi. Selanjutnya, bayi yang diberi ASI memiliki resiko yang lebih kecil untuk mengalami kekurangan zat besi dibandingkan dengan susu formula. Lalu, zinc ASI memiliki tingkat penyerapan lebih baik dibanding susu formula. Selanjutnya yang terakhir kandungan ASI itu selenium dalam ASI lebih banyak dibandingkan susu formula yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan. Ya, jadi untuk manfaat ASI ini sendiri lebih besar dibandingkan dari susu formula atau susu sapi. Oke? Next, kita akan membahas manfaat dari manfaat dari ASI. Manfaat ASI ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk ibu dan manfaat untuk bayi itu sendiri. Pertama-tama ya, di belakang saya pembahasan mengenai manfaat itu ya. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai poin manfaat bagi ibu. Apa saja sih manfaat bagi ibu? Nah, langsung saja kita bahas. Manfaat untuk ibu yang pertama, melepaskan hormon ke tubuh yang membantu sifat keibuan. Menyusui memberikan kepuasan emosional bagi ibu. Yang kedua, hormon oksitosin yang terlepas ketika menyusui berperan membentuk rahim ke bentuk semula lebih cepat dan mengurangi perdarahan pasca melahirkan. Yang ketiga, membakar kalori, membantu menurunkan berat badan. Nah, ini nih yang biasanya menjadi masalah untuk ibu-ibu, yaitu berat badan. Ketika ibu menyusui, ibu akan kalorinya akan terbakar sehingga dapat menurunkan berat badan yang didapatkan selama kehamilan. Yang keempat, mengurangi resiko kanker rahim dan payudara. Yang kelima, membantu tulang lebih kuat. Dan yang keenam, mengurangi resiko penyakit diabetes tipe 2, radang sendi, dan penyakit kardiovaskuler. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat ASI bagi anak. Ya, menyusui membantu ikatan kehangatan dan kedekatan yang spesial antara ibu dan anak. Kedua, ASI memiliki banyak keunggulan, lebih mudah dicerna oleh bayi, tidak perlu dimasak, selalu tersedia, memiliki semua nutrisi, kalori, dan cairan yang dibutuhkan bayi untuk sehat.
memiliki faktor pertumbuhan yang menjamin perkembangan terbaik dari organ bayi. Yang ketiga, melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi yang tidak dimiliki oleh susu formula. Zat-zat ini melindungi dari penyakit seperti asma, leukemia, obesitas, infeksi telinga, eksim atau infeksi radang dan kulit, diare dan muntah atau muntaber, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, selain itu, ASI juga memiliki manfaat membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Karena dari banyaknya nutrisi yang dimiliki oleh ASI itu sendiri menyebabkan memiliki banyak manfaat untuk bayi. Nah, kita akan menjelaskan mengenai manfaat perkembangan otak dan fisik bayi. Nah, adapun manfaat ASI eksklusif paling penting ialah bisa menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Hal tersebut dikarenakan di usia 0-6 bulan, seorang bayi tentu saja sama sekali belum diizinkan mengkonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Oleh karenanya, selama 6 bulan berturut-turut, ASI yang diberikan pada sang buah hati tentu saja memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan otak dan fisik bayi selama kedepannya. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Jadi, diharapkan ibu dapat menyusui bayi secara eksklusif, yaitu dari umur 0-6 bulan tanpa didampingi hal apapun atau makanan pendamping apapun, meninjau besarnya manfaat untuk keduanya, yaitu untuk ibu dan anak. Harapannya lagi, apabila ada pertanyaan bisa langsung menulis di kolom komentar di bawah video ini. Jadi, mari bersama-sama kita berikan ASI eksklusif pada bayi kita 0 hingga umur usia 6 bulan. Ada baiknya tetap memberikan ASI hingga umur 2 tahun, namun sudah bisa didampingi oleh empasi. Sekian pidato saya pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.